Real Madrid mengawali tahun 2026 dengan pesta gol saat menghadapi Real Betis. Gonzalo Garcia mencatatkan hat-trick bersejarah, sementara Xabi Alonso mengaku puas dengan kemenangan meyakinkan yang diraih timnya. Simak berita selengkapnya hanya di Blanco Corner. Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Real Madrid kembali menegaskan mental juara mereka di hadapan publik Santiago Bernabeu. Dalam lanjutan La Liga, Los Blancos tampil dominan dan sukses membungkam Real Betis dengan skor telak 5-1, sebuah kemenangan penting yang menjaga asa mereka dalam perburuan gelar musim ini. Madrid membuka keunggulan di babak pertama melalui Gonzalo Garcia. Meski hanya unggul tipis 1-0 saat turun minum, performa tuan rumah sejatinya sudah menunjukkan kontrol permainan yang solid. Tekanan konstan dan penguasaan bola membuat Betis kesulitan mengembangkan permainan sejak awal laga. Memasuki babak kedua, intensitas Real Madrid meningkat drastis. Hasilnya langsung terlihat pada menit ke-50 ketika Gonzalo Garcia kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memaksimalkan umpan matang Federico Valverde. Gol tersebut semakin memukul mental tim tamu. 6 menit berselang, giliran Raul Asensio yang memperlebar jarak lewat sundulan, menegaskan dominasi penuh Madrid. Real Betis sempat memberikan perlawanan. Pada menit ke-66, Hernandez berhasil memperkecil ketertinggalan usai memanfaatkan kelengahan lini belakang Madrid. Namun, gol tersebut tidak cukup untuk mengubah arah pertandingan. Alih-alih tertekan, Real Madrid justru kembali mengendalikan laga dengan penguasaan bola dan variasi serangan yang lebih matang. Pada menit ke-82 Gonzalo Garcia menyempurnakan performa gemilangnya dengan mencetak gol ketiga, memanfaatkan assist cerdas dari Arda Güler yang masuk sebagai pemain pengganti. Tak berhenti di situ, Real Madrid menutup pesta gol mereka di masa injury time. Pada menit 93, Fran Garcia, yang masuk menggantikan Gonzalo Garcia di menit ke-88, ikut mencatatkan namanya di papan skor, memastikan kemenangan telak 5-1. Kemenangan ini menjadi suntikan moral besar bagi Real Madrid. Tambahan 3 poin membuat mereka tetap kokoh di posisi kedua klasemen dengan 45 poin, terus menempel ketat Barcelona di puncak klasemen. Gonzalo Garcia menjalani malam yang tak akan pernah ia lupakan di Santiago Bernabeu. Penyerang muda Real Madrid itu tampil luar biasa dan dinobatkan sebagai man of the match setelah mencetak perfect hat-trick, mengantarkan Los Blancos meraih kemenangan besar sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah klub. Penampilan Gonzalo bukan hanya soal jumlah gol, tetapi juga makna di baliknya. Ia resmi menjadi pemain kedua di abad ke-21 yang mencetak 3 gol pada debutnya sebagai pencetak gol Real Madrid di La Liga, menyusul legenda Ruud van Nistelrooy yang melakukannya pada September 2006 saat menghadapi Levante. Sebuah pencapaian langka yang langsung menempatkan Gonzalo dalam sorotan besar. Di tengah euforia tersebut, terungkap pula bahwa Real Madrid tidak pernah mempertimbangkan Gonzalo Garcia sebagai pemain yang akan dilepas, baik pada bursa transfer Januari maupun musim panas lalu, meski sempat muncul berbagai rumor. Sejak awal, klub melihatnya sebagai bagian penting dari skuad, seorang penyerang nomor 9 bertalenta besar dengan potensi jangka panjang. Keyakinan itu juga datang langsung dari pelatih kepala, Xabi Alonso. Sang pelatih menegaskan betapa lengkapnya kualitas Gonzalo. Gonzalo Garcia memiliki insting gol yang sangat tinggi, dan dia juga memberi kontribusi besar terhadap keseimbangan pertahanan tim, ujar Alonso, menyoroti kerja keras sang pemain. Bagi Gonzalo sendiri, malam tersebut terasa sangat emosional. Sorakan dan standing ovation dari publik Bernabeu menjadi momen yang sulit ia gambarkan dengan kata-kata. Menerima standing ovation dari Bernabeu adalah mimpi masa kecil yang menjadi kenyataan. Aku mencintai klub ini sejak aku masih kecil, ungkapnya. Dengan performa dan kedekatan emosional seperti ini, Gonzalo Garcia tak hanya mencuri perhatian dalam satu pertandingan, tetapi juga mengirim sinyal kuat bahwa Real Madrid mungkin telah menemukan penyerang masa depan mereka. Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, mengungkapkan kepuasannya usai kemenangan telak 5-1 atas Real Betis pada pekan ke-18 La Liga EA Sports di Santiago Bernabeu. Dalam konferensi pers setelah laga, Alonso menegaskan bahwa kemenangan beruntun di kandang memiliki arti penting bagi tim, tidak hanya dari sisi poin, tetapi juga untuk membangun kepercayaan diri dan rasa aman para pemain. Menurutnya,
Madrid harus merasa kuat saat bermain di Bernabeu, dan hasil ini menjadi langkah positif ke arah tersebut. Alonso menilai laga melawan Betis sebagai pertandingan yang sangat lengkap. Real Madrid tampil dominan, solid, dan efisien sepanjang pertandingan, sehingga kemenangan diraih dengan pantas dan nyaman. Ia juga menyoroti pentingnya memulai tahun dengan hasil positif, yang dapat menjadi fondasi kuat untuk menjaga konsistensi di sisa musim. Meski puas, Alonso menegaskan bahwa timnya harus terus melaju dan menjaga momentum dengan terus meraih kemenangan, khususnya di kandang. Selain menilai performa tim secara keseluruhan, Xabi Alonso juga memberikan pujian khusus kepada Gonzalo, terutama terkait kontribusinya dalam fase bertahan. Ia menekankan bahwa sepak bola modern menuntut seluruh pemain untuk bekerja sebagai satu kesatuan, baik saat menguasai bola maupun ketika bertahan. Tekanan dari lini depan dinilai sangat krusial dalam menjaga keseimbangan tim. Menurut Alonso, Gonzalo memiliki pemahaman yang sangat baik tentang peran tersebut. Selain agresivitas, akselerasi, dan naluri mencetak gol, Gonzalo juga menunjukkan kualitas bertahan yang kuat. Kombinasi kemampuan menyerang dan bertahan itu, kata Alonso, memberikan keseimbangan yang lebih baik bagi tim dan membuat Real Madrid tampil semakin solid. Real Madrid memulai tahun 2026 dengan pendekatan yang tenang di bursa transfer. Selain peminjaman Endrick, tidak ada pergerakan besar yang direncanakan hingga akhir Januari, karena fokus klub sepenuhnya tertuju pada proyek besar musim panas 2026. Salah satu area yang menjadi prioritas utama adalah lini tengah, di mana Los Blancos masih mencari penerus jangka panjang Toni Kroos. Dalam beberapa bulan terakhir, nama-nama seperti Adam Wharton dan Keith Smith sempat masuk radar. Namun, satu sosok menonjol jauh di atas yang lain, Vitinha. Gelandang Paris Saint-Germain itu kini dipandang sebagai target utama Real Madrid untuk membangun ulang jantung permainan mereka. Menurut laporan Ramon Alvarez Defensa Centra, Real Madrid berpeluang mendatangkan Vitinha dengan biaya sekitar 90 juta euro pada musim panas mendatang. Angka ini menarik perhatian, mengingat pemain internasional Portugal tersebut finish di peringkat ketiga Ballon d'Or 2025, hanya kalah dari Ousmane Dembélé dan Lamine Yamal. Presiden Florentino Perez sendiri disebut sebagai pengagum berat Vitinha dan sangat tertarik membawanya ke Santiago Bernabeu. Meski sepak bola Prancis tidak mengenal klausul pelepasan seperti di Spanyol, laporan tersebut menyebutkan adanya kesepakatan internal antara PSG dan Vitinha. Kesepakatan itu diakini membuka pintu bagi sang gelandang untuk hengkang jika ada tawaran sekitar 90 juta euro, angka yang dianggap sebagai harga keluar tidak resmi. Tentu saja, 90 juta euro tetap merupakan investasi besar, bahkan bagi Real Madrid. Namun, dalam konteks kualitas dan dampak Vitinha, nilai tersebut justru terasa relatif murah. Musim lalu, ia dianggap sebagai salah satu, bahkan yang terbaik, gelandang di dunia, dengan kemampuan mengontrol tempo, visi bermain, dan konsistensi di level tertinggi. Dengan Florentino Perez bertekad memperkuat skuad untuk era baru, membayar 90 juta euro untuk Vitinha bisa menjadi langkah strategis yang jauh lebih masuk akal dibanding menghabiskan hampir 80 juta euro untuk opsi yang masih membutuhkan waktu adaptasi. Jika peluang ini benar-benar terbuka, Real Madrid bisa saja menemukan fondasi lini tengah mereka untuk satu dekade ke depan. Real Madrid kembali menunjukkan konsistensi dalam kebijakan transfer mereka. Meski dalam beberapa pekan terakhir kerap dikaitkan dengan sejumlah bintang asal Portugal, Los Blancos memilih bersikap selektif dan menolak peluang yang dinilai tidak sejalan dengan visi jangka panjang klub. Salah satu keputusan terbaru adalah penolakan terhadap kesempatan merekrut Bernardo Silva dengan status bebas transfer. Nama pemain internasional Portugal memang sedang ramai dibahas di sekitar Santiago Bernabeu. Florentino Perez diketahui sangat mengagumi Vitinha dan menjadikannya target utama untuk memperkuat lini tengah di masa depan. Selain itu, Real Madrid juga sempat ditawari Ruben Neves, yang dikabarkan ingin meninggalkan Arab Saudi. Namun, tawaran tersebut juga tidak direspons positif oleh manajemen klub. Menurut laporan Defensa Central, agen ternama Jorge Mendes kembali mencoba membuka pintu dengan menawarkan Bernardo Silva kepada Real Madrid. Kontrak Silva bersama Manchester City akan berakhir pada akhir musim, dan hingga kini belum ada tanda-tanda perpanjangan. Situasi ini memunculkan spekulasi luas soal masa depan sang gelandang kreatif, sekaligus memberi peluang bagi klub-klub besar untuk merekrutnya tanpa biaya transfer. Meski demikian, Real Madrid dengan cepat menutup opsi tersebut. Ada beberapa alasan kuat di balik keputusan ini. Pertama,
faktor usia menjadi pertimbangan utama. Di usia 30 tahun, Silva dianggap sudah memasuki fase akhir karirnya, sementara Real Madrid saat ini memprioritaskan pemain yang bisa menjadi aset jangka panjang. Klub disebut hanya bersedia menawarkan kontrak 1 tahun, skema yang diyakini tidak akan menarik bagi Silva. Kedua, aspek taktis juga menjadi ganjalan. Posisi yang biasa ditempati Bernardo Silva sudah diisi oleh Arda Güler, yang tengah diproyeksikan sebagai bagian penting dari masa depan tim. Kehadiran Silva justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih peran dan menghambat perkembangan pemain muda. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!